I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and ride on. Om Swastiastu. Baik, saya Ikada Suradinata, absen 13, akan menyajikan sebuah materi mengenai konsep pecahan. Nah, di sini saya memiliki satu pizza yang telah saya potong menjadi 8 bagian. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, cara menggunakannya itu pertama, di sini ada 8 potong pizza. Lalu saya akan berikan satu slice ini kepada Budi. Nah, karena saya memberikan satu slice kepada Budi, jadi Budi mendapatkan berapa bagian pizza. Kita lihat, saya memberikan satu pizza kepada Budi. Dari berapa potong? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi saya memberikan pizza ke Budi yaitu sebanyak 1 dari 8 potong pizza. Baik, selanjutnya Budi mendapatkan kan tadi kan Budi punya 1/8 pizza. Nah, lalu saya akan membagikan 2 potong pizza ini kepada Rani. Berapa bagian yang Rani dapatkan? Kita memberikan Rani sebanyak 2 pizza. Dari berapa potong pizza? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi Rani mendapatkan bagian 2/8. Artinya 2 potong pizza dari keseluruhan 8 potong pizza. Selanjutnya saya akan memberikan 4 langsung saja 5 potong pizza ini kepada Andi. Nah, berapa bagian yang Andi dapatkan? Baik, saya akan memberikan 1, 2, 3, 4, 5 potong pada Andi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dari 8 potong pizza. Jadi Andi mendapatkan bagian 5/8 pizza. Apabila dijumlahkan, semuanya akan menjadi satu pizza utuh. Jadi dari pembelajaran tadi, maka kita dapat simpulkan bahwa pecahan itu adalah banyaknya bagian dari keseluruhan bagian yang sama. Nah, baik, selanjutnya dari konsep pecahan. Setelah kita mengetahui konsep pecahan, kita harus mengetahui bagaimana bentuk dari pecahan tersebut. Seperti kita ketahui, pecahan itu bentuknya adalah A per B, di mana B itu tidak boleh atau tidak sama dengan 0. Nah, di mana A ini merupakan pembilang. Di mana pembilang ini adalah banyaknya bagian. Lalu yang B ini adalah penyebut. Di mana penyebut ini adalah banyak keseluruhan dari bagian yang ada. Jadi apabila kita menemukan pecahan di mana penyebutnya adalah 0, maka bilangan tersebut bukan merupakan pecahan. Karena kita ketahui di sini pecahan itu bentuknya A per B, di mana B tidak sama dengan 0. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pecahan ekuivalen. Di mana sebelumnya itu ekuivalen itu artinya sama atau memiliki nilai yang sama atau senilai atau memiliki harga yang sama. Jadi dalam pecahan itu maka kita akan buktikan. Di sini saya mempunyai kertas origami yang telah saya
arsir di bagian satu sisi, di bagian kanan. Origami ini menunjukkan pecahan 1/2, yaitu satu bagian diarsir dari dua bagian. Nah, jadi kita akan mencari pecahan 1/2 itu ekuivalen dengan pecahan berapa saja. Pertama, di origami yang senilai pecahannya yaitu 1/2, kita akan lipat seperti ini, lipat 1 kali. Kita lipat agar bagiannya sama besar. Nah, sudah seperti ini. Di sini ada bagian lipatannya. Nah, dari lipatan itu membentuk 4 bagian baru, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, dari yang di bagian diarsir ini terbagi menjadi 2 bagian lagi, yaitu bagian 1 dan 2. Jadi, apabila diterjemahkan menjadi sebuah pecahan, maka pecahan dari origami yang telah dilipat kedua kalinya ini menjadi bagian yang diarsir ada 2, yaitu 2 bagian yang diarsir dari berapa banyak bagian yang baru terbentuk, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi lipatan origami yang kedua ini menghasilkan pecahan 2/4. 2, 3, 4. 2 bagian dari keseluruhan bagian, yaitu 4. Selanjutnya, 2/4 itu ekuivalen dengan pecahan berapa? Nah, setelah kita melipat kedua tadi, maka kita akan lipat untuk ketiga kalinya seperti ini. Kita lipat sama besar. Nah, setelah kita buka, dari lipatan ini menghasilkan bagian baru lagi, yaitu berapa bagian yang dihasilkan dari lipatan tersebut, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian. Lalu di daerah arsiran ini terbentuk bagian baru lagi, yaitu 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian yang di arsiran. Jadi, yang di daerah arsiran itu ada 4. Dari berapa banyak bagian yang telah terbentuk dari hasil lipatan itu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa pecahan 1/2 bernilai sama dengan pecahan 2/4 dan 2/4 bernilai sama dengan pecahan 4/8. Baik, setelah kita melakukan percobaan dengan origami dalam menentukan pecahan ekuivalen atau pecahan yang senilai, di sini kita dapat menentukan pecahan senilai dengan menggunakan tabel perkalian pecahan ini. Baik, tadi kan kita mencari pecahan berapa yang ekuivalen dengan pecahan 1/2. Kita lihat di sini. Di sini kolom bagian pecahan dan di sini bagian pengaliannya. Kita lihat di sini ada pecahan 1/2. Kita lingkari 1 dan 2. Nah, untuk mencari pecahan yang nilainya senilai dengan 1/2, yang pertama kita akan kalikan 1, maka hasilnya itu pecahan itu sendiri, yaitu hasilnya dikali 1 jadi 1, 2 dikali 1 menjadi 2. Hasilnya adalah 1/2. Lalu selanjutnya kita kalikan dengan 2, maka hasilnya 1 dikali 2, 2, 2 dikali 2, 4. Maka yang ekuivalen dengan pecahan 1/2 adalah 2/4. Sama seperti tadi, hasilnya kita dapat 2/4. Lalu selanjutnya kita kali 3, yaitu 1 kali 3, 3, dan 2 kali 3 adalah 6. Maka hasil yang ekuivalen dengan pecahan 1/2 yaitu 3/6. Selanjutnya kita kalikan 4. 4 dikali 1, 4, dan 2 dikali 4, 8.
ini hasilnya, maka hasilnya adalah 4/8. Jadi kita dapat 4/8, sama seperti hasil yang melipat origami tersebut. Untuk menentukan selanjutnya, kalian dapat mengkalikan masing-masing bilangan tersebut, maka itulah hasil dari pecahan yang senilai atau pecahan yang nilainya sama. In my life, have I seen the sky light up like this? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai membandingkan pecahan. Nah, di sini saya mempunyai soal, yaitu setengah apakah lebih besar nilainya daripada 2/3 atau setengah ini lebih kecil daripada 2/3. Nah, di sini saya akan menggunakan media balok ini, di mana di sini terdapat angka 1 yang mewakili jumlah balok. Ini setengah, yaitu 1 dari 2 bagian, dan ini pun sebaliknya, dan seterusnya. Nah, cara menggunakan media ini, pertama kita lihat dulu pecahan yang akan kita bandingkan, yaitu setengah dan 2/3. Yang pertama adalah setengah. Kita lihat di bagian balok ini, yang mana bagian setengah, yang ini kan. Nah, maka karena ada 2 bagian dan kita hanya meminta 1/2, maka kita hanya tempel di bagian 1/2 saja, yaitu di bagian 1 saja, di satu bagian dari 2 bagian, seperti ini. Nah, maka sudah bernilai 1/2. Selanjutnya yang diminta membandingkan dengan 2/3. Kita lihat di sini yang penyebutnya sepertiga. Di sini kan sepertiga. Apabila dijumlahkan jadi 1. Karena ini yang diminta yaitu 2/3, maka kita akan tutup 2 bagian dengan warna sebanyak 2 bagian dari keseluruhan bagian, yaitu 3. Yang pertama sudah, lalu yang kedua. Nah, sekarang sudah jelas bahwa ini melambangkan pecahan 2 dari 3 bagian, itu 2/3. Nah, dari gambar tersebut kita dapat membandingkan secara langsung, yaitu bahwa pecahan 2/3 lebih panjang daripada pecahan 1/2. Jadinya tandanya yaitu setengah atau 1/2 lebih kecil daripada 2/3. Nah, setelah itu kita membandingkan yaitu 2/3 dengan 4/5. Karena 2/3 sudah kita berikan gambarnya, lalu kita hanya mencari 4/5, di mana di 4/5 ini penyebutnya adalah 5. Kita lihat di sini yang penyebutnya 5, yang ini, yaitu 1/5. Nah, karena yang diminta adalah 4/5, jadi di bagian 1/5 ini kita akan tempeli 4 bagian dengan kertas berwarna. Baik, bagian yang pertama kita tempel. Lalu bagian kedua kita tempel. Bagian 3. Bagian 4. Nah, sekarang sudah terbentuk pecahan 4/5, yaitu 4 bagian, 1, 2, 3, 4 dari keseluruhan bagian, yaitu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadilah 4/5. Nah, sekarang kita sudah dapat membandingkan secara langsung apakah 2/3 ini lebih besar atau lebih kecil daripada 4/5. Dengan melihat gambar ini, ditunjukkan bahwa gambar atau model dari 4/5
memiliki panjang ukuran yang lebih panjang daripada pecahan 2/3. Maka kita dapat simpulkan bahwa 2/3 lebih kecil daripada 4/5. Apabila kalian ingin membandingkan selanjutnya, kalian dapat mengulangi metode seperti ini. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari materi operasi pecahan. Dimana kita ketahui operasi pecahan itu ada 4 bagian, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Baik, yang pertama kita akan mempelajari tentang penjumlahan. Penjumlahan pada pecahan. Nah, misalnya saya mempunyai soal yaitu 2/4 ditambah 3 misalnya 2/8 ditambah 3/8. Baik, sebelum mengerjakannya kita harus visualisasikan dulu 2/8 ini ke dalam bentuk gambar seperti ini. Kita buat 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian kotak. Lalu kita arsir 2 karena di sini pembilangan menunjukkan 2. 1, 2. Nah, maka gambar ini sudah menunjukkan 2/8. Lalu selanjutnya kita buat 3/8. Kita buat kotaknya sama besar ya, sama seperti gambar di atas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dimana di 3/8 ini menunjukkan 3 bagian yang diarsir. 1, 2, 3. Nah, setelah itu maka akan kita jumlahkan, dimana 2/8 ditambah dengan 3/8. Karena penyebutnya sama, maka di bagian 2 kotak ini kita tambahkan 3 kotak di bagian 3/8. Jadinya kita tuliskan di bagian ini ke sini, kita tambahkan ke sini, di bagian ini kita tambahkan ke sini, di bagian sini kita tambahkan sini. Sudah habis itu, maka hasilnya adalah banyaknya kotak 2 tadi ditambahkan 3 kotak yang diarsir dari 3/8. Jadinya 5 kotak yang diarsir. Dari berapa banyak kotak yang ada? Yang kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka hasilnya itu adalah 5/8. Dimana 5 bagian kotak yang diarsir 1, 2, 3, 4, 5 dari jumlah keseluruhan kotak, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan media garis bilangan ini. Di sini ada garis bilangan dari 0 sampai 10/10 atau 1. Jadi misalnya kita buat soalnya yaitu 2/10 ditambah 4/10 itu sama dengan berapa? Ya. Dengan menggunakan garis bilangan ini, pertama saya beri nama ini Andi. Karena soalnya adalah 2/10 ditambah 4/10, maka Andi dari titik 0 akan maju menuju titik 2/10. 1, 2. Sudah di 2/10. Selanjutnya, karena ditambah dengan 4/10, artinya kita akan menambahkan langkah Andi sebanyak 4/10 atau 4 langkah. Yaitu dari 2/10 Andi berpindah sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, maka Andi berada di titik 6/10. Jadi dapat kita cari jawabannya, berarti
banyaknya langkah yang ditempuh Andi dari titik 0 sampai ke titiknya sekarang, yaitu 6/10, yaitu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ya, Andi telah melangkah sebanyak 6 langkah. Karena penyebutnya sama, kita tambahkan, jadinya 6/10. Jadi 2/10 ditambah 4/10 sama dengan 6/10. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari pengurangan pecahan. Nah, misalnya saya mempunyai soal yaitu 6/8 dikurangi 4/8. Pertama, kita akan visualisasikan 6/8 ini. Kita buat kotak sebanyak 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena di sini pembilangan 6, maka kita hasil sebanyak 6. Nah, lalu selanjutnya dikurangi dengan 4/8. Kita buat juga kotak sebanyak 8 bagian sama besar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena pembilangnya 4, maka kita arsir 4 bagian. Nah, karena ini dikurangi, yaitu 6/8 dikurangi 4/8, karena penyebutnya ini sama, 1/8, maka kita hiraukan, jadinya kan 6 dikurangi 4. Dari bagian 6 kotak yang diarsir, kita kurangi dengan 4 kotak yang diarsir. Ini kita buang 1, ini kita buang jadi 2, ini kita buang 3, ini kita buang 4. Nah, sisa kotak dari kotak 6/8 ini kan tinggal 1, 2. Sisanya 2 kotak yang diarsir dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6/8. Maka hasilnya 6/8 dikurangi 4/8 sama dengan 2/8. Baik, selanjutnya dengan menggunakan media garis bilangan. Misalnya 6/10 dikurangi 2/10. Nah, pertama, Andi melangkah dari 0 menuju titik 6/10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah berada di titik 6/10. Karena di sini pengurangan, maka Andi akan mundur sebanyak 2/10 atau sebanyak 2 langkah. Itu jadinya mundur sebanyak 2 langkah, yaitu 1, 2. Nah, setelah mundur sebanyak 2 langkah, Andi sekarang berada di titik 4/10. Jadi dalam menentukan hasilnya, berapa banyak Andi melangkah dari titik awal sampai ke titik yang dia tempati sekarang, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi Andi berpindah sebanyak 4 langkah, yaitu 4. Karena dia di per-10, makanya jadi 4/10, karena penyebutnya sama-sama 10. Jadi 6/10 dikurangi 2/10 sama dengan 4/10. Mission control, do you read me? Baik, operasi pecahan selanjutnya kita akan mempelajari tentang perkalian. Nah, misalnya saya mempunyai soal 1/3 dikali 2/3. Udah? Nah,
pertama-tama kita visualisasikan dulu 1/3 ini menjadi gambar satuan diarsir dari 3 bagian. Nah, sudah seperti ini gambar 1/3. Lalu kita visualisasikan 2/3 ini menjadi gambar ini. Karena di sini kita arsir secara horizontal, maka kita untuk 2/3 ini kita arsir secara vertikal. Itu 2/3, yaitu 2 bagian yang diarsir dari 3 bagian. 1, 2. Nah, sudah bentuk visualisasinya seperti ini. Maka untuk menemukan hasil perkaliannya, kita himpitkan atau kita gabungkan kedua model ini menjadi satu. Maka hasilnya adalah, pertama kita gambar dulu model dari 1/3 seperti ini. 1/3. Lalu kita himpitkan atau gabungkan dengan gambar dari 2/3. Tinggal beri garis vertikal 1, 2. Lalu kita arsir bagian ini ya, sebanyak 2 bagian. 1, 2. Nah, setelah gambar ini berhimpit, maka kita lihat dari gambar ini, di sini ada 2 bagian yang terkena 2 arsiran dari 1/3 dan arsiran 2/3. Di sini kita lihat berapa bagian yang terkena 2 arsiran tersebut, yaitu di sini 1, 2. Jadi 2 bagian tersebut akan menjadi pembilang. Kita tulis 2. Lalu berapa banyak kotak yang terbentuk dari gabungan gambar atau model 1/3 dan 2/3. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi banyaknya kotak itu kan melambangkan penyebut, maka penyebutnya adalah 9. Maka hasilnya adalah 2/9. Nah, baik, selanjutnya saya mempunyai soal 2/4 kali 2/3, tapi dengan menggunakan kertas mika. Nah, pertama kita arsir kertas mika yang bening menjadi masing-masing bagian, yaitu 2/4. Maka arsirannya akan seperti ini, yaitu 2 bagian yang diarsir dari 4 bagian, itu 2, 3, 4. Sudah? Ini untuk bagian 2/4. Lalu kita arsir pada kertas mika, yaitu 2/3. Seperti ini hasilnya, yaitu 2 bagian yang diarsir, 1, 2, dari keseluruhan bagian yang ada, yaitu 3 bagian, 1, 2, 3. Nah, untuk menentukan hasil dari perkalian 2/4 dan 2 kali 2/3, maka kita tunjukkan dulu gambar dari 2/4-nya seperti ini. Kita sama seperti tadi, kita himpitkan atau kita gabungkan gambar dari 2/3, tapi yang diarsir secara vertikal, karena yang di 2/4 sudah di horizontal. Nah, sudah, ini gambarnya sudah bergabung ya, seperti ini. Nah, kita dapat lihat di gambar ini ada berapa bagian yang terkena 2 arsiran. Kita lihat, yaitu ini pertama 1, kedua, ketiga, keempat. Jadi ada 4 bagian yang terkena arsiran. Dari berapa bagian kotak yang ada, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kotak. Maka hasil dari 2/4 dikali 2/3 yaitu adalah 4/12.
Baik, selanjutnya operasi pecahan selanjutnya itu adalah pembagian. Di sini saya punya soal yaitu 3/4 dibagi dengan 2/3. Baik, pertama-tama kita visualisasikan dulu di sini. Dari 3/4 itu kita buat gambarnya 1, 2, 3. Ada 4 bagian, lalu yang diarsir ada 1, 2, 3. Nah, udah, ini model dari 3/4. Lalu selanjutnya kita buat model dari 2/3 nya, yaitu 3 bagian, lalu hanya 2 bagian yang diarsir. 2. Nah, dalam pembagian ini kita harus samakan pembaginya. Misalnya di sini ada 4 bagian, di sini ada 3 bagian. Maka masing-masing ini kita harus selalu membagi. Di mana 3/4 ini kita harus dibagi dengan bagian yang sama, yaitu 1, 2, 3. Kita bagi bagian ini menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Nah, di bagian 3/4 ini sudah terbagi menjadi 3 bagian. Lalu di bagian model 2/3 ini kita harus bagi sesuai dengan model 3/4. Ada 1, 2, 3, 4. 4 bagian, maka di sini kita bagi dengan 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kini masing-masing model ini saling membagi sama besar. Nah, untuk menentukan hasilnya, kita lihat di sini yang diarsir sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian yang diarsir. Maka di bagian model 3/4 ini kita harus ambil sebanyak 8 bagian. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 bagian yang diarsir ini akan menjadi penyebut, yaitu 8. Lalu di sini kita ambil yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisa 1 kita tulis sebagai pembilangnya. Karena tadi pengambilan 8 itu dilakukan sebanyak 1 kali saja, maka kita tulis di sini 1. Nah, dari jawaban ini melambangkan banyak daerah yang diarsir. Lalu pembilang ini menunjukkan sisa dari pengambilan yang telah dilakukan. Lalu 1 ini dari banyaknya pengambilan. Kan tadi ini kita telah dilakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pengambilan 8 sebanyak 1 kali saja. Maka kita tulis di sini 1. Jadi hasil dari 3/4 dibagi 2/3 sama dengan 1/8. Baik, sekian pemaparan materi mengenai pecahan. Apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang tidak enak didengar, mohon dimaafkan. Saya akan tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.